Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Al-Fuad dengan NIM 19106060035. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membuat array dengan menggunakan software Visual Studio. Nah, langsung saja kita buka Visual Studionya. Nah, di sini karena waktu yang diberikan terbatas, jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat desainnya. Jadi untuk toolboxnya itu di sini saya menggunakan 3 label, kemudian ada 2 text box untuk menginput nomor urut dan nama, kemudian 1 combo box untuk jenis kelamin. Kenapa saya memilih combo box? Karena di sini jenis kelamin pilihannya cuma 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada 3 button, ada tampilkan save dan random, kemudian ada 1 list box di sini. Nah, untuk text box yang nomor urut ini, yang text box 1 ini saya untuk enablednya saya false. Kenapa saya false? Biar di sininya nggak bisa diedit. Jadi di sininya itu, jadi nanti di codingnya saya akan membuat nanti di sini angka tampilan pertanyaannya itu 1, dan kemudian misalnya kita udah input nama dan jenis kelamin, kemudian kita klik save, maka di sini akan bertambah menjadi 2, kemudian kita klik save lagi, nanti akan bertambah jadi 3. Kemudian di sini juga saya udah ganti namanya juga menjadi txt nomor urut, kemudian ini txt nama, txt jenis kelamin. Nah, untuk memperjelasnya langsung saja. Jadi di sini tuh array saya itu bukan saya masukkan di codingnya, tetapi di sini saya inputnya manual arraynya. Langsung saja untuk yang pertama, langsung kita klik di form 1 untuk tampilan pertama. Kita ini dulu deklarasikan terlebih dahulu. Yang pertama dim, kali nama, pakai nama dia, balasannya 10 s string, jadi tipe datanya itu string. Kemudian selanjutnya itu kita buat suatu variabel lagi, jadi dim, misalnya kita menggunakan x as integer, jadi tipe data untuk x itu integer. Kemudian masuk di form 1 nya. Untuk yang pertama itu, jadi di form 1 itu kita membuat tampilan ketika jenis kelamin ini sebelum digunakan, jadi dia ini udah muncul 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini kita masukkan lebih dahulu txt jenis kelamin dot items, kemudian dot add, kita beri dalam tanda petik laki-laki. Kemudian untuk yang kedua itu, maaf di sini pakai dalam kurung ya. Misalnya kita kopas saja yang ini. Jadi untuk yang kedua itu perempuan. Nah, sudah, kita simulasikan dulu. Nah, sudah muncul dari sini laki-laki dan perempuan. Oke, sudah muncul. Untuk selanjutnya kita akan membuat, jadi ketika di sini itu dia akan memunculkan angka 1. Kita enter lagi, kemudian di sini itu yang pertama itu dia yang ini itu namanya txt nomor urut. Oke, benar, txt nomor urut dot text sama dengan 1
and kita beri ini ada titik kemudian spasi. Kenapa titik dan spasi? Biar ada nanti ketika kita isinya itu dia ketika masuk di listbox nanti jadi nomor urutnya 1 titik spasi baru ini, biar ada batas spasinya di sini nantinya. Kita ini sudah, kita start. Nah ini muncul ya angka 1 titik spasi. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk di button 1. Ini button 1. Kita masukkan di sini codingnya. Jadi yang pertama itu listbox 1 .items .clear items .clear. Yang pertama itu kita ada mendeklarasikan dulu dim, kita misalkan menggunakan apa lagi i, misalnya kita pakai i aja, s integer, tipe jawabannya i itu integer, kemudian masuk ke perjabangan for i sama dengan 1 to x to x, maka listbox 1 .item .add item .add itu akan menggunakan nama dan i. Nah di sini itu for i sama dengan 1 to x itu yang ini as integer tadi, maka di listbox 1 itu .item .add akan menampilkan nama kemudian i yang ini 1 to 10, kemudian nextnya itu kita beri txt nama .focus. Nah kenapa di sini teksnya .focus? Nah ketika kita klik button 1, nah ini button 1 misalnya kita udah input, kemudian kita button 1, jadi dia itu fokusnya ke sini. Jadi kita misalnya mau masuk kemana tuh nanti dia akan fokusnya ke sini. Kemudian selanjutnya ini udah ya untuk tombol button 1. Untuk button keduanya kita langsung saja. Nah di sini button 2 ini untuk random, jujur saja di sini saya tidak mengetahui ya, atau kurang memahami coding dengan tipe random. Nah untuk saya juga sudah mencari beberapa referensi di Google maupun di YouTube. Nah yang saya dapatkan itu cuma untuk array yang inputnya itu melalui coding, melalui di codingnya, tidak melalui manual seperti yang punya saya ini. Nah saya juga sudah mencoba mendiskusi bersama teman-teman juga tetapi mereka yang array mereka itu menggunakan tipe yang inputnya itu melalui coding. Jadi saya juga sempat bertanya kepada teman-teman saya yang menggunakan array dengan bentuk yang input seperti saya ini, tetapi mereka juga tidak menemukan referensinya. Jadi saya sangat memohon maaf karena belum mengetahui untuk coding random untuk tipe array-nya itu yang
manual seperti saya ini. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi untuk selanjutnya langsung saja kita ke tombol save nya. Jadi ke tombol save nya itu yang pertama kita masukkan, kita clear dulu biar listboxnya bersih. Kita copy aja dari sini. Clear, kemudian x sama dengan x plus x dengan x plus 1. Kemudian di bawahnya nama dalam kurung x itu akan sama dengan kita tulis trim, terus dalam kurungnya yang urutan pertama itu dia txt nomor urut, kemudian txt nama, txt jenis kelamin. Oke. Jadi untuk txt nomor urut kemudian dot text dulu, dot text, kemudian n txt yang kedua itu nama, dot text kemudian n txt yang terakhir itu jenis kelamin, dot txt. Jadi di sini tuh harus berurutan ya. Kenapa di sini saya menggunakan trim, biar yang ini tuh kita menganggapnya sebagai teks. Jadi di sini itu kenapa di sini harus berurutan, karena kita berdasarkan ini ya. Jadi biar ketika masuk di listbox itu yang pertama itu dia akan muncul nomor urut, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Misalnya namanya itu kita input duluan di sini, maka yang nanti akan muncul itu bukan nomor urut, tetapi nanti di sini munculnya nama, nomor urut, jenis kelamin gitu. Kemudian selanjutnya itu txt nama, txt nama dot text itu dia akan menampilkan teks kosong. Kemudian untuk teks jenis kelamin juga teks jenis kelamin dot text juga akan menampilkan kalimat kosong. Kemudian untuk teks nomor urutnya itu txt nomor urut dot text sama dengan txt nomor urut txt nomor urut dot text txt nomor urut dot text sudah. Kemudian kita beri plus 1 dan kita beri tanda petik di sini. Titik spasi. Nah, di sini ketika kita memencet tombol button 3 yang ini, maka dia akan menampilkan txt nomor urut yang dijumlahkan atau ditambah dengan angka 1. Jadi misalnya di sini itu, jadi yang pertama itu kita udah coding, di sini itu dia akan menampilkan angka 1 di sini. Jadi dia akan muncul di sini angka 1. Kemudian kita klik, misalnya kita udah input di sini, kemudian kita klik tombol save, maka dia akan 1 ditambah 1. Jadi kemudian dengan titik spasi.
jadi 1+1, jadi ketika kita klik save maka di sini akan muncul 2. Nah ketika kita input lagi, kita klik save, maka 2 tadi ditambah 1 menjadi 3 gitu, dan seterusnya sampai dengan batasan yang telah kita tentukan array yang ini, sampai di 10. Nah sudah. Nah ini juga untuk yang ini tuh maksudnya biar ketika kita sudah menginput ini, kemudian kita klik save, maka di sini dia akan muncul kata dia akan kosong di sini, maksudnya seperti itu. Kemudian yang untuk yang terakhirnya mungkin kita set juga untuk fokusnya txt nama, biar dia tetap fokus ke txt namanya. Teks nama teks nama dot fokus ya. Nah coba kita jalankan dulu. Ini misalnya nomor urut 1, namanya misalnya Taufik, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kita save dulu. Nah ketika kita save itu dia di sini nomor urutnya akan bertambah sesuai dengan coding yang tadi kita sudah masukkan. Di sini kita belum masukkan, di sini kita masukkan lagi misalnya Rahmat, kemudian di sini kelaminnya misalnya laki-laki, kita save lagi. Kemudian untuk yang ketiga misalnya mungkin Najwa misalnya, jenis kelaminnya perempuan. Nah kita save dulu, kemudian akan kita tampilkan di sini. Nah dia akan muncul seperti ini. Nah mungkin di sini yang perlu kita sempurnakan adalah mungkin Taufik, kemudian di sini kita beri spasi dulu atau tanda datar atau strip biar enak bacanya gitu. Oke kita kembali dulu. Di sini di sininya kita berikan tanda spasi dulu, kemudian strip, kemudian spasi lagi. Nah di sini mungkin di bawah juga kita masukkan spasi dulu, kemudian strip, kemudian spasi lagi. Nah coba kita run, misalnya nama Taufik, jenis kelaminnya laki-laki. Nah dia akan muncul ini strip spasi strip spasi laki-laki. Nah kemudian kita akan save di sini. Kemudian untuk yang kedua misalnya Rahmat, jenis kelaminnya laki-laki, kita save. Kemudian misalnya namanya yang ketiga itu Putri, kelaminnya perempuan, kita save, kita tampilkan. Nah dia akan muncul kayak gini, Taufik spasi kemudian tanda strip spasi laki-laki, sesuai dengan coding yang kita sudah masukkan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, dan sekali lagi saya sangat memohon maaf untuk tombol B nya, tombol randomnya itu belum bisa saya aplikasikan di software belum bisa saya aplikasikan di desain yang sudah saya buat ini. Karena saya sudah mencari beberapa referensi yang berada di Google dan sempat berdiskusi juga dengan teman-teman, tetapi belum menemukan problem solvingnya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.